Halo, selamat datang di channel Domba Berkah. Buat kalian yang baru pertama kali mengikuti tayangan ini, jangan lupa untuk lakukan subscribe, like, share, dan komen untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kami. Oke, kami tunggu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat ternak, balik lagi ketemu saya di Domba Berkah di kandang saya. Jadi pelajaran yang kedua yang baru saya mulai ya. Jadi kemarin kalau kita sudah bicara pakan fermentasi, kita akan menggunakan bahan fermentasi berupa prebiotik EM4 atau SOC ya, atau probio yang lain. Ini kan artinya kita sebagai pebisnis atau peternak itu bicara cost ini akan mulai meningkat seiring dengan perkembangan bisnis yang akan berjalan. Nah, gimana cara menghematnya supaya kita nggak perlu lagi membeli bahan-bahan prebiotik? Untuk itu kita sekarang belajar bagaimana caranya membuat prebiotik alami. Jadi kita akan mengembangbiakan bakteri baik yang biasanya kita cuman beli di toko, itu hanya ada satu botol ya untuk persediaan sebulan. Nah, kita akan bikin supaya ngongkos budget operasional kita akan bikin prebiotik alami yang akan kita bisa gunakan terus menerus tanpa harus membeli. Nah, gimana caranya? Yuk kita mulai, kita beli ya. Jadi nanti makannya biar lahap nih si domba saya. Oke, lanjut kita masuk ke belajar proses cara bikinnya. Kita mulai bahan-bahan yang pertama. Jadi kita punya bahan, kita pakai air rebusan kacang kedelai ya. Jadi ini air rebusan kacang kedelai, air biasa juga bisa. Lalu apa Bang Jaya? Bekatul atau dedak. Ini ya kulit ari padi. Berapa itu? 5 kilo. Jadi kalau untuk saya akan bikin kapasitas drum 80 liter. Ini nanti kita akan campur dengan bekatul ya. Terus bahan yang lain apa? SOC. Nah, ini prebiotik, suplemen organik cair. Jadi ini adalah materi bakteri yang akan kita kembangbiakan ya. Jadi nanti kita takarannya dilihatin. Nah, ini banyak ya di toko-toko perlengkapan ternak. Kita akan mengembangbiakan si bakteri aktif ini. Jadi inti inangnya adalah katul, cairan, dan tentunya satu lagi bahan terakhirnya adalah tetes tebu. Nanti kita akan gunakan berapa Bang Emon? Bang Jaya? 4 atau 5 gelas. 4 atau 5 gelas ya. Jadi sebenarnya tetes tebu atau molase ini untuk mengaktifkan kerja dari pengembangbiakan si bakteri baik ya. Jadi kita gunakan 4 sampai 5 itu untuk jangka waktu kurang lebih kita diamkan selama 2 pekan ya. Jadi nanti kalau semakin banyak itu akan prosesnya semakin cepat. Oke, lanjut kita langsung mulai ke proses pengolahannya. Jadi kita aduk ya. Ini tetes tebunya kental sekali ya. Ini bisa bikin sendiri juga atau beli. Nah, kalau beli kayaknya lebih ringkes ya. Kalau bikin sendiri kurang lebih harganya sama aja. Nah, ini kita campur tadi sebagian molase sudah kita campur untuk percepatan. Nah, ini dicampur, diaduk semuanya. Oke, dicampur ke dalam air kedelai ya. Ini ya, campur semua, diaduk. Diaduk Bang Jaya. Aduk. Lalu, nah, masuk SOC-nya boleh. SOC-nya tunjukin SOC-nya 1 botol ya, 1 botol full bakteri prebiotik ini. Jadi nanti dengan begini kita akan ngirit, nggak perlu lagi beli-beli lagi prebiotiknya ya. Nah, oke, yang terakhir kita campur dengan si bekatul ya. Ini 5 kilo ya. Tuh bekatulnya udah masukin. Aduk rata ya. Nah, bahan ini nanti semuanya akan kita jadikan satu ke dalam drum ini ya. Kita campur aduk ya, yang isinya air kedelai juga. Oke, kalau sudah kita akan tuang langsung hingga penuh ya. Tambah air kedelainya dikit. Jadi ini nanti full juga ya. Kita jangan berikan ada rongga udara. Jadi nanti kita tutup persis kayak proses fermentasi. Diaduk sampai rata dalam.
Oke, kalau sudah berarti kita tinggal tutup ya. Sudah rapi, kita tinggal tutup. Oke, jadi ini sudah selesai. Ini akan kita diamkan selama 2 minggu ya. Jadi ini bahan sudah siap, kita aplikasikan nanti sebagai pengganti prebiotik yang kita beli di pabrikan atau di pasar. Teman-teman, lengkap sudah ya tadi proses pembuatan prebiotik alaminya. Jadi ini satu drum yang sudah diselesaikan oleh Bang Jaya tadi, ini bisa kita gunakan selama kurang lebih 6-8 bulan. Dengan proses fermentasi yang kemarin, kapasitas satu drum 150 liter, kita hanya menggunakan cairan ini kurang lebih 1 ember. 1 ember ini nih, 1 ember bangunan ya, itu kita gunakan untuk cairan akan kita tuangkan ke dalam bahan fermentasi. Jadi kalian bisa ngirit ongkos, khususnya untuk pembelian EM4 atau prebiotik pabrikan yang lain, kita menggunakan prebiotik alami ini. Jadi sudah cukup mudah, cukup singkat, cukup gampang bikinnya. Jadi kalian nggak perlu khawatir, harus berani mencoba seperti saya juga baru mencoba. Yakin dan terus semangat untuk beternak. Ini selanjutnya disimpan di dalam tempat yang teduh, jangan sampai kena matahari kurang lebih selama 2 minggu ya. Oke, kalau begitu cukup sekian dari saya. Semoga ternak kita sehat-sehat, semangat untuk beternak terus, dan tentunya selalu berdoa meminta ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga rencana-rencana kita dalam ibadah mencari rezeki bisa terus berjalan dengan lancar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ternak dari Domba Berkah.